Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ayu Cianing Tias, NPM 19030100025. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan, yaitu sebagai ujian akhir semester. Terima kasih dan jangan lupa di like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi BPRS Rahma periode 2019. Dari laporan laba rugi ini kita bisa lihat ada pendapatan, ada beban usaha dan juga ada laba. Oke, yang pertama ada pendapatan pengelolaan dari segi mudharib. Nah, yang kedua ada pendapatan dari jual beli, yaitu ada pendapatan murabahah yang sebesar 1 miliar rupiah. Pendapatan dari sewa itu pendapatan ijaroh sebesar 100.000 rupiah. Pendapatan dari bagi hasil itu ada pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 5 juta rupiah. Pendapatan bagi hasil mudharabah itu sekitar 208 juta. Pendapatan usaha utama lainnya itu ada 134 juta. Pendapatan operasional lainnya ada 310 juta. Nah, jadi total dari pendapatan di atas sekitar 1.657.000. Dan yang kedua ada hak pihak ketiga atas bagi hasil, yaitu sejumlah 332 juta. Dan yang kedua ada hak bagi hasil milik bank. Nah, itu sebesar 1.325.100.000. Beban usaha itu ada beban gaji atau kepegawaian. Dia sebesar 359 juta. Ada beban admin dan umum ada 136. Ada usaha dan lain-lain sekitar 51 juta. Zakat ada 5 juta. Penyisihan kerugian aset produktif 419 juta. Bonus wadiah ada 188 juta. Dan laba usahanya ada 1.158.000. Nah, yang terakhir ada pendapatan sebelum pajak, yaitu ada laba sebelum pajak sekitar 187 juta. Pajak penghasilan 50 juta. Nah, jadi dari total yaitu laba netonya ada 137.100 juta. Oke, yang kedua itu ada laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah modal saham. Itu sebesar 318 juta. Yang kedua ada laba ditahan sebelum 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya, itu sebesar 310 juta. Dan yang ketiga ada laba ditahan tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya, itu sebesar 227.000. Yang keempat ada laba ditahan tahun perjalanan yang sudah ditentukan penggunaannya, itu sebesar 143.000. Yang kelima ada laba tahun berjalan penggunaannya, itu ada 137 juta. Jadi modal akhir dari semuanya itu ada 765.470 juta rupiah. Oke, sekarang kita lanjut ke laporan yang ketiga, yaitu ada laporan posisi keuangan. Nah, di sini banyak sekali. Kalian bisa lihat di sini ada aset, ada simpanan bank, ada syirkah temporer dari bukan bank, syirkah temporer dari bank, dan yang terakhir ada jumlah. Nah, di sini kas itu ada sebesar 121 juta. Pendapatan pada BI ada 1.040.000 rupiah. Piutang murabahah itu ada 6 miliar. Pembiayaan musyarakah ada 43 juta. Pembiayaan mudharabah ada 821 juta. Aset ijaroh 362 juta. Aset tetap itu ada 148 juta.
Nah, dari simpanan itu ada dua. Yang pertama ada giro wadiah, dan yang kedua ada tabungan wadiah. Nah, yang pertama giro wadiah, dia jumlahnya ada 373 juta. Yang kedua ada tabungan wadiah, itu ada 916 juta. Giro wadiah ada 373 juta, tabungan wadiah ada 916 juta, sama kayak simpanan yang di atas. Giro bank lain ada 40 juta, utang pajak ada 23 juta. Dan yang kedua, yang keempat itu ada syarikat temporer dari bukan bank. Itu ada dua, sama seperti syarikat temporer dari bank. Ya, sini hanya membedakan jumlahnya nanti, yaitu semua jadinya 31.066.000. Oke, yang selanjutnya itu adalah arus kas. Nah, arus kas ini ada laba bersih, ada penyusutan, ada arus kas dari aktivitas operasional, ada arus kas dan aktivitas investasi. Nah, di situ kalian bisa melihat bahwa ada banyak sekali yang perlu kita masukkan di laporan arus kas. Yang pertama adalah laba rugi, yaitu sebesar 137.100 juta. Ada penyusutan 97 juta. Kas yang dari arus kas dari aktivitas operasional ada 121 juta. Piutang murabaha ada 6 miliar, kewajiban segera ada 3 juta, tabungan wadiah ada 916 juta, kewajiban pada bank lain ada 464 juta. Bagi hasil yang belum dibagikan 19 juta, kewajiban lain-lain ada 104 juta. Nah, yang kedua, arus kas dan aktivitas investasi itu ada 0. Nah, kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada 3 yang kita masukkan. Yang pertama dana syirka temporer deposito murabaha. Nah, ini ada jumlah 6.070.000 rupiah. Dana syirka temporer tabungan mudarobah itu ada 375 juta. Modal saham ada 318 juta. Penambahan kas ada 2.624.100.000 rupiah. Saldo kas 31 Desember 2019 ada 121 juta. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke laporan rekonsiliasi dan bagi hasil. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama itu ada jumlah pendapatan usaha, ada pengurangan, ada penambahan, dan ada jumlah penambahan atau pengurangan pendapatan. Nah, jumlah pendapatan usaha utama itu ada 1.347.100, dan yang pengurangan itu ada 2 yang dimasukkan, yaitu pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kas belum diterima, itu dia 0% atau 0 rupiah. Yang kedua ada penambahan, yaitu yang dimasukkan adalah pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya, itu juga 0 rupiah. Nah, jumlah penambahan atau pengurangan pendapatan itu 0 rupiah. Dan yang seterusnya itu ada pendapatan yang tersedia untuk berbagi, itu ada 1.343.100, dan ada bagi hasil menjadi hak bank itu ada 1.015.000, dan ada bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana itu ada 0. Bagi hasil menjadi hak pemilik dana sudah didistribusikan itu ada 332 juta. Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana belum didistribusikan itu ada 19 juta. Oke, nah ini yang dimasukkan dalam laporan rekonsiliasi dan bagi hasil BPRS Rahma periode 2019. Nah, selanjutnya ada itu jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu biasanya yang dimasukkan hanya pendapatan, beban, dan juga laba. Nah, di sini kita bisa melihat BPRS Rahma jurnal penutup periode tahun 2019
tanggal 31 Desember 2019. Yang pertama ada pendapatan ijarah. Nah, pendapatan ijarah ini sebesar Rp100.000, dia ditaruh di debit. Yang kedua ada pendapatan murabaha, itu sebesar Rp1 miliar, taruhnya di debit. Pendapatan bagi hasil musyarakah itu ada 5.100.000, itu penempatannya di debit. Pendapatan bagi hasil mudharabah itu ada 208 juta. Pendapatan usaha lainnya ada 134 juta. Pendapatan operasional lainnya itu ada 310 juta rupiah. Pendapatan beban non usaha itu ada 20 juta rupiah. Ikhtisar laba ruginya yaitu 1,677 rupiah. Dan dari ikhtisar laba rugi itu kita taruh di kredit karena itu adalah penjumlahan dari pendapatan ijarah murabaha bagi hasil musyarakah, mudharabah, usaha ladang, operasional lainnya, beban dan non usaha. Yang kedua, itu di tanggal yang sama itu ada ikhtisar laba rugi yaitu sebesar 1.540.000 rupiah, itu taruh di debit. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dia ada 332 juta, taruhnya di kredit. Ada beban gaji kepegawaian itu sebesar 359 juta rupiah. Penyisihan kerugian aset produktif ada 419 juta rupiah. Bonus wadiah adalah 188 juta rupiah. Beban admin dan umum ada 136 juta rupiah. Beban usaha lain-lain itu ada 51 juta rupiah. Zakat ada 5 juta rupiah. Pajak ada 50 juta rupiah. Nah, ikhtisar laba ruginya ada 137.100, dia taruh di debit. Laba ditahan itu ada di kredit yaitu sebesar 137.100. Nah, dari semua ini kita hasilkan menjadi 3.354.200 rupiah. Nah, sama tuh penjumlahan dari debit dan kredit karena di dalam jurnal penutup dan di dalam akuntansi semua harus balance antara debit dan juga kredit. Jadi kita harus benar-benar memasukkan nilai yang sama dan jangan sampai ada yang keselip satu angka saja. Dan yang terakhir ada neraca saldo. Nah, ada neraca saldo setelah penutupan. Di situ ada kas, ada penempatan pada BI, ada giro pada bank lain, ada penyisihan kerugian giro pada bank lain, ada efek-efek, ada penyisihan kerugian efek-efek, ada piutang murabahah, penyisihan kerugian piutang murabahah, pembiayaan mudharabah, penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah, pinjaman kod, penyisihan kerugian pinjaman kod, aset pajak tanggungan, aset tetap, akumulasi penyusutan aktiva tetap, aset lain-lain, kewajiban segera, giro wadiah, ada tabungan wadiah, kewajiban pada bank lain, ada bagi hasil yang belum dibagikan, utang pajak, kewajiban lain-lain, dana syarikat temporer, deposito mudharabah, ada dana syirkah temporer, tabungan mudharabah, ada modal saham, ada laba ditahan belum 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya, laba ditahan tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya, laba ditahan tahun berjalan yang sudah ditentukan penggunaannya, lalu yang terakhir ada laba bersih dan juga total. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang masuk di debit itu hanya seperti pembiayaan, penyisihan aset dan aset ya. Jadi itu yang dimasukkan ke dalam debit. Nah, kalau dalam kredit dia bisa jadi karena
Di situ kita lihat misalkan nih kayak penyisian kerugian giro pada bank lain, dia terdapat di kredit gitu. Nah, jadi total semuanya itu ada 9,37372 juta rupiah. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Ini adalah laporan dari BPRS Rahma periode 2019. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah melihat. Semoga apa yang saya sampaikan semua bisa mengambil hal-hal positifnya, dan jika masih banyak kekurangan saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe untuk membantu dalam mengerjakan tugas UAS akuntansi syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.